Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anapsmaningrum, NIM 1192613 dari kelompok B13. Pada kelompok saya, yaitu yang terdiri dari Adri Tirna, Dewi Rana, Dewi Tamala, Faru Bahtiar, Hanifah Hanun, serta saya sendiri dan juga Rizky Pratama Putra. Pada kelompok saya, yaitu B13, membahas tentang gempa langsung dan juga evaluasinya. Poin-poin pembahasan yaitu teori singkat, prosedur pembuatan, pembedaan formula, hasil evaluasi dan juga pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama ada teori gempa langsung. Gempa langsung merupakan metode pembuatan tablet dengan mengempa langsung campuran zat aktif dan juga eksifien kering dan tidak melalui perlakuan awal terlebih dahulu. Pada metode gempa langsung ini hanya dapat digunakan pada kondisi zat aktif yang dosisnya kecil dan juga zat aktif yang tidak tahan panas maupun juga tidak tahan lembab. Proses gempa langsung harus memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang baik pada masa gempanya. Gempa langsung memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya yaitu cocok untuk sediaan dengan kandungan zat aktif yang rendah, produksinya lebih sederhana, singkat dan juga cepat, biaya lebih murah, digunakan untuk zat aktif yang tidak tahan panas serta tidak tahan lembab, serta menggunakan waktu hancur dan disolusi lebih baik karena tidak melewati proses granul. Kerugiannya yaitu rentan terjadi pemisahan saat pengempaan, zat aktif dan juga eksifien yang memiliki sifat alir sulit digempa langsung, kurang seragamnya kandungan zat aktif di dalam tablet. Pada prosedur pembuatan granul dasar, pertama kali dilakukan yaitu ditimbang semua bahan dan dihaluskan sesuai dengan kebutuhan. Lalu dibuat mustil alkoamili 10% sebesar 11,67 gram jika basah, jika kering sebanyak 1,167 gram. Lalu dicampur bahan granul dasar hingga homogen. Lalu ditambahkan mustil alkoamili sedikit demi sedikit sampai diperoleh massa basah. Kemudian dilakukan granulasi menggunakan pengayakan nomor 14. Lalu dikeringkan granul hingga kandungan lembab 3%. Kemudian dilakukan ayak kering dengan menggunakan pengayak nomor 16 atau MES 20. Kemudian dievaluasi granul yang diperoleh. Poin pembahasan yang selanjutnya yaitu prosedur percobaan. Pada dasar pertama yaitu di prosedur pembuatan tablet gempa langsung, pertama kali dilakukan yaitu ditimbang bahan-bahan yang digunakan yaitu fenobarbital, amilum kering, talc dan juga magnesium stearat. Lalu diayak jika menggumpal. Kemudian dicampur fenobarbital dan juga amilum kering dengan turbulen mixer, lalu diaduk selama 10 menit sampai homogen. Setelah homogen, ditambahkan magnesium stearat dan talc selama 2 menit. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap massa cetak. Massa cetak dikempa dengan menggunakan punch diameter 6-8 nanometer sesuai dengan bobot tablet yang telah ditentukan. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap tablet yang telah diperoleh. Prosedur percobaan resep 2, yaitu yang pertama kali dilakukan adalah pembuatan granul dasar. Pertama kali dilakukan yaitu ditimbang semua bahan dan dihaluskan sesuai dengan kebutuhan. Lalu dibuat mustil alkoamili 10% yaitu sebanyak 23,1 gram. Kemudian dicampur bahan granul dasar hingga homogen. Lalu ditambah mustil alkoamili sedikit demi sedikit sampai diperoleh massa basah. Kemudian dilakukan granulasi menggunakan pengayakan nomor 14. Lalu dikeringkan granul hingga kandungan lembab 3%. Lalu dilakukan ayak kering dengan menggunakan pengayak nomor 16 atau MES 20. Kemudian dievaluasi granul yang diperoleh. Setelah itu dilakukan pembuatan tablet gempa langsung dengan cara ditimbang fenobarbital, avisel, talc, magnesium stearat, lalu diayak jika menggumpal. Kemudian dicampurkan fenobarbital dan juga avisel pH 102 dengan turbulen mixer, lalu diaduk selama 10 menit sampai homogen. Kemudian setelah homogen ditambahkan magnesium stearat dan juga talc selama 2 menit. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap massa cetak. Lalu massa cetak digempa dengan menggunakan punch diameter 6-8 nanometer sesuai dengan bobot tablet yang ditentukan. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap tablet yang telah diperoleh. Prosedur percobaan resep 3. Pertama kali dilakukan yaitu ditimbang semua bahan, yaitu fenobarbital, amilum kering, sukrosa, talc dan juga magnesium stearat. Kemudian dicampur fenobarbital, amilum kering dan juga sukrosa, diaduk selama 10 menit sampai homogen. Setelah itu ditambahkan magnesium stearat dan juga talc selama 2 menit. Lalu dilakukan evaluasi terhadap massa cetak. Kemudian massa cetak ditempa dengan menggunakan punch diameter 6-8 nanometer sesuai dengan bobot tablet yang ditentukan. Lalu dilakukan evaluasi terhadap tablet yang diperoleh. Prosedur percobaan resep 4. Ditimbang fenobarbital, avisel, laktosa, talc dan juga magnesium stearat. Lalu dicampur fenobarbital, avisel dan juga laktosa. Diaduk hingga homogen selama 10 menit. Setelah homogen, ditambahkan magnesium stearat dan juga talc selama 2 menit. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap massa cetak. Massa cetak dikempa dengan menggunakan punch diameter 6-8 nanometer sesuai dengan bobot tablet yang ditentukan.
Kemudian, dilakukan evaluasi terhadap tablet yang telah diperoleh. Selanjutnya yaitu perbedaan formula. Pada resep pertama yaitu menggunakan amino kering sebanyak 10% sebagai bahan penghancur dan juga menggunakan granulat dasar. Pada resep kedua menggunakan apisal sebanyak 5% sebagai penghancur dan juga menggunakan granulat dasar. Pada resep ketiga menggunakan amino kering sebanyak 10% sebagai bahan penghancur dan menggunakan sukrosa sebagai bahan pengisi. Pada resep keempat menggunakan apisal sebanyak 5% sebagai bahan penghancurnya dan juga menggunakan laktosa sebagai bahan pengisinya. Selanjutnya yaitu evaluasi dan pembahasan. Pada resep pertama yaitu fenobarbital 30 mg, aluminium kering 10%, granulat dasar, magnesium stearat 1%, talk sebanyak 2%. Pada tabel evaluasi granul terdapat beberapa uji. Yang pertama yaitu granulometri. Dengan prosedur yaitu pengayang disusun bertingkat satu sama lain dengan diameter lubang paling halus berada di paling bawah. Susunan pengayak ditempatkan di atas mesin vibrator dan digetarkan selama waktu tertentu. Granul yang tertinggal di tiap pengayak ditimbang dan dihitung persentase dan ukuran. Didapatkan hasil yaitu ayakan nomor 5 0 gram, ayakan nomor 10 0 gram, ayakan nomor 18 0,0369 gram, ayakan nomor 60 1,0137, ayakan nomor 120 sama dengan 1,102 gram, ayakan nomor 230 sama dengan 3,2738 gram. Ayakan nomor 325 sama dengan 5,5368 gram, serta yang kurang dari 45 mikrometer sama dengan 6,4878 gram. Granulometri memiliki syarat hasil yang diperoleh mendapatkan grafik kurva distribusi normal. Lalu yang kedua yaitu uji bobot jenis. Prosedurnya yaitu BJ sejati ditentukan dengan menggunakan piknometer gas helium. BJ granul ditentukan dengan menggunakan piknometer gelas biasa dan cairan yang tidak melarutkan. BJ nyata sejumlah granul yang diketahui bobotnya dituangkan ke gelas ukur lalu dicatat volumenya. BJ mampat sejumlah granul yang diketahui bobotnya dimampatkan 500 kali. Didapatkan hasil yaitu volume ruas sama dengan 38 mili, volume mampat sama dengan 30 mili, bobot granul sama dengan 35 gram. BJ nyata sama dengan bobot granul per volume ruas, yaitu didapatkan hasil 0,92. BJ mampat yaitu sama dengan bobot granul per volume mampat. Didapatkan BJ mampat yaitu 1,17. Syarat uji bobot jenis yaitu jika dilakukan pencampuran untuk data granul yang memiliki berat jenis berdekatan maka kemungkinan campuran tersebut memisah adalah kecil. Yang ketiga yaitu uji kadar mampat. Prosedurnya adalah granul dimasukkan ke dalam gelas ukur 250 ml dan dicatat volumenya. Kemudian dilakukan pengatukan dengan alat sebanyak 10, 50 dan 500 ketukan. Lalu diukur volumenya untuk tiap ketukan. Hasil yang didapatkan yaitu volume ruas atau VO0 sama dengan 38 ml. Volume mampat atau V1 sama dengan 30 mili. Dihitung persen T-nya sama dengan yaitu V0 dikurang V1 dibagi V0 lalu dikali dengan 100% dan didapatkan hasil 21,05%. Syarat dari kadar manfaat yaitu hasil dari persen kompresibilitas menunjukkan jika granul memiliki sifat aliran yang agak baik. Lalu yang keempat yaitu uji kecepatan alir. Prosedur yang dilakukan yaitu sejumlah granul dimasukkan ke dalam corong yang terdapat pada alat. Disiapkan wadah untuk menampung granul. Hasil yang didapatkan yaitu rata-rata dari data kecepatan alir yaitu 6 ditambah 5 ditambah 5 dibagi dengan 3 yaitu 5,33 gram per sekon. Syarat dari uji kecepatan alir ini yaitu kecepatan alir memenuhi syarat karena lebih dari 4 gram per sekon. Kelima yaitu uji kadar lembab. Prosedurnya yaitu granul sebanyak 5 gram minimal 2 gram dimasukkan ke dalam piring lalu diratakan. Kemudian dimasukkan ke dalam alat moisture balance yang telah disetarakan. Granul dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian tunggu hingga persen kadar air pada alat menunjukkan angka yang tetap. Didapatkan hasil yaitu 2,79%. Syaratnya yaitu memenuhi persyaratan jika kadar serbuknya berkisar antara 1-3%. Evaluasi selanjutnya yaitu evaluasi IPC. Pada evaluasi IPC dilakukan beberapa uji yaitu yang pertama adalah uji sifat alir. Prosedurnya yaitu dengan metode corong. Sejumlah granul dimasukkan ke dalam corong yang ada pada alat. Siapkan wadah untuk menampung granul pada bagian bawah corong. Pastikan bahwa waktu pada layar di angka 0 dan alat dijalankan dengan menekan tombol waktu. Lalu ditekan ulang untuk menghentikan aliran dan waktu. Diulang minimal 3 kali, didapatkan hasil yaitu 1 sama dengan 8 gram per sekon, 2 sama dengan 8 gram per sekon, dan 3 sama dengan 9 gram per sekon. Syaratnya yaitu kecepatan alir dihitung dengan membagi bobot granul dengan waktu yang dibutuhkan granul untuk melewati corong, yaitu gram per detik. Aliran granul yang baik untuk mesin tablet single punch bila lebih dari 4 gram per detik, itu minimal. Uji yang kedua yaitu uji bobot jenis dengan prosedur. Yang pertama adalah haluskan tablet hingga menjadi granul. Yang kedua timbang granul. Yang ketiga masukkan granul ke dalam gelas ukur. Yang keempat ukur dan catat volume granul sebelum dilakukan pengutukan atau V0. Yang kelima dilakukan pengutukan pada gelas ukur. Yang keenam ukur dan catat volume atau V1. Didapatkan hasil yaitu volume ruas sama dengan 43 mili,
volume mampat sama dengan 37 mili, massa sama dengan 30 gram. BJ ruah yaitu massa per volume ruah. BJ ruah didapatkan yaitu 0,69. BJ mampat yaitu massa per volume mampat. BJ mampat didapatkan yaitu 0,81. Syarat dari obat jenis ini yaitu jika dilakukan pencampuran untuk data granul yang memiliki berat jenis berdekatan, maka kemungkinan campuran tersebut memisah adalah kecil. Uji yang ketiga yaitu uji kadar mampat. Prosedurnya yaitu sejumlah granul dimasukkan volume ruah yaitu ke dalam gelas ukur 250 ml dan dicatat volumenya. Kemudian dilakukan pengetukan dengan alat sebanyak 10, 50, dan 500 ketukan. Lalu diukur volumenya untuk tiap-tiap ketukan. Didapatkan hasil volume ruah yaitu 43 ml, volume mampat yaitu 37 ml. Persen T didapatkan dari V0 dikurang V1 dibagi V0, lalu dikali dengan 100%. Persen T yang didapatkan yaitu 13,95%. Syaratnya yaitu indeks cover memiliki hubungan dengan kemampuan aliran serbuk. Persentase harus kurang dari 21%. Selanjutnya yaitu dilakukan evaluasi tablet. Pada evaluasi tablet yaitu terdapat beberapa uji. Yang pertama adalah uji organoleptik. Prosedur tablet diamati syaratnya yaitu diamati secara visual dari bau, rasa, rupa, dan warna yang sesuai. Yang kedua yaitu uji keseragaman ukuran, yaitu diameter per cm. Prosedurnya yaitu diambil 20 tablet, lalu diukur diameter dan tebal tablet dengan jangka sorong. Hasil yang didapat adalah diameter rata-rata yaitu total diameter dibagi jumlah. Diameter rata-rata yang didapatkan yaitu 0,615. Ketebalan rata-rata yaitu didapatkan dari total ketebalan dibagi ketebalan rata-rata yang didapatkan yaitu 0,332. Syaratnya yaitu diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 4/3 tebal tablet. Selanjutnya uji kekerasan. Prosedurnya yaitu diambil 20 tablet lalu diukur kekerasannya dengan hardness tester. Hasil yang didapatkan yaitu rata-rata sama dengan total kekerasan per jumlah. Rata-rata yang didapatkan yaitu 4,6015 kg. Syaratnya yaitu kekerasan tablet oral yaitu antara 4-10 kg. Selanjutnya dilakukan uji waktu hancur. Prosedurnya diambil 6 tablet lalu dimasukkan tablet itu ke dalam alat berupa keranjang, dinaik turunkan secara teratur 30 kali setiap menit dengan cara menekan tombol yang ada pada alat. Hasil yang didapatkan yaitu rata-rata yaitu waktu hancur dibagi jumlah. Rata-rata yang didapatkan yaitu 2,455 menit. Syaratnya yaitu waktu hancur tidak lebih dari 15 menit. Selanjutnya dilakukan uji variabilitas. Dengan prosedur diambil 20 tablet, bersihkan dari serbuk halus lalu ditimbang. Kemudian dimasukkan ke alat uji variabilitor. Diputar sebanyak 100 kali putaran dan ditimbang kembali. Lalu diambil 20 tablet dan ditimbang satu persatu. Kemudian dihitung bobot rata-rata dan penyimpangan terhadap bobot rata-rata. Hasil yang didapatkan bobot sebelum diuji yaitu 6,54 gram. Bobot setelah diuji yaitu 6,43 gram. F sama dengan A kurang B dibagi A dikali 100%. F sama dengan 1,68196%. Syaratnya yaitu nilai F dinyatakan baik jika kurang dari 1%. Uji yang terakhir yaitu uji keseragaman bobot. Prosedurnya yaitu diambil 20 tablet lalu ditimbang satu persatu kemudian dihitung bobot rata-rata dan penyimpangan terhadap bobot rata-rata. Didapatkan hasil rata-rata yaitu 0,29712 gram. Kolom A yaitu sama dengan 0,3494, kolom B sama dengan 0,341688. Caranya yaitu tidak boleh ada dua tablet yang masing-masing menyimpang dari obat rata-rata lebih besar dari 7,5%. Tidak boleh ada satu pun tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari 15%. Selanjutnya yaitu pembahasan evaluasi. Pada evaluasi granul di granulometri, yaitu memiliki syarat hasil yang diperoleh mendapatkan grafik kurva distribusi normal. Di grafik ini diperoleh menunjukkan jika distribusi granul cukup baik karena linearitas dari kurva sebesar 0,7926, yaitu mendekati 1. Lalu evaluasi bobot jenis. Pada evaluasi bobot jenis berguna dalam penetapan kompresibilitas yang didasarkan pada berat jenis ruah dan mampat. Didapat nilai BJ nyata sebesar 0,92 dan juga BJ mampat sebesar 1,17, sehingga kemungkinan campuran memisah ketika dilakukan pencampuran kecil karena nilai BJ nyata dan BJ mampat yang didapatkan juga berdekatan. Lalu setelah itu, kadar mampat. Pada evaluasi kadar mampat didapatkan hasil sebesar 21,05%, maka berdasarkan tabel berhubungan indeks CARD, granul memiliki sifat alir yang agak baik. Lalu setelah itu kecepatan alir. Pada evaluasi kecepatan alir ini dilakukan pengujian sebanyak 3 kali dan didapatkan rata-rata hasil sebesar 5,33 gram per sekon. Hasil ini menandakan bahwa kecepatan alir memiliki syarat, di mana kecepatan alir yang baik untuk mesin tablet single punch adalah lebih dari 4 gram per sekon. Selanjutnya adalah evaluasi kadar lembab. Pada evaluasi kadar lembab ini, maksudnya didapatkan kadar serbuk 2,79%. Hasil ini memenuhi persyaratan kadar serbuk karena berkisar antara 1-3%. Selanjutnya itu pembahasan evaluasi IPC. Pada sifat alir, evaluasi ini dilakukan untuk menentukan keseragaman dari bobot tablet. Berdasarkan tablet evaluasi IPC, hasil evaluasi memenuhi syarat karena aliran granul yang baik untuk mesin tablet single punch, yaitu lebih dari 4 gram per sekon. Sedangkan pada percobaan aliran granul sebesar 8,6 gram per sekon akan memenuhi dari syarat teori. Maka kecepatan aliran granul dikatakan baik. Lalu setelah itu bobot jenis.
Pada evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi BJ-Ruah dan juga BJ-4. BJ-Ruah yang diperoleh yaitu 0,69 gram per mili dan BJ-4 yaitu 0,81 gram per mili. Sehingga kemungkinan campuran memisah ketika dilakukan pencampuran kecil karena nilai BJ-Ruah dan juga BJ-4 yang didapatkan berdekatan. Selanjutnya yaitu kadar manfaat. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan selama proses gempa. Pada evaluasi kadar manfaat didapatkan hasil sebesar 13,95%. Maka berdasarkan tabel hubungan indeks CAR, granul memiliki sifat alir yang baik sekali. Selanjutnya yaitu evaluasi tablet. Pertama adalah keseragaman ukuran. Evaluasi ini dilakukan untuk menjamin semua tablet yang dicetak memiliki keseragaman dalam ukuran diameter dan juga ketebalan yang merata. Pada hasil evaluasi memenuhi syarat karena diameter tablet yaitu 0,8365 cm tidak kurang dari 1/3 tablet, yaitu 0,498 cm, dan tidak lebih dari 3 kali lipat tablet yaitu 1,122 cm. Menurut Pharmacopeia, edisi 3, menyatakan bahwa diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan juga tidak kurang dari 1 kali 1/3 tablet. Yang kedua yaitu organoleptik. Pada evaluasi ini, diamati secara visual melalui bau rasa, rupa, dan juga warna. Pada evaluasi keseragaman ukuran, didapatkan hasil diameter tablet sebesar 0,615 dan juga tebal tablet sebesar 0,332. Hasil ini memenuhi syarat, di mana tidak lebih dari 3 kali diameter tablet dan juga tidak kurang dari 4/3 tebal tablet. Yang ketiga yaitu kekerasan tablet. Pada evaluasi ini, dilakukan untuk menjadi parameter yang menggambarkan ketahanan tablet dalam melawan tekanan mekanik seperti guncangan, tekanan, dan juga keretakan. Didapat hasil rata-rata sebesar 4,6015 kg. Hasil ini memenuhi syarat di mana tablet oral yang baik memiliki kekerasan antara 4 sampai 10 kg. Selanjutnya yaitu uji friabilitas. Uji ini untuk menilai efektivitas bahan pengikat dalam tablet terhadap kerapuhan dan juga ketahanan tablet. Didapat hasil sebesar 1,68196%, sehingga tidak memenuhi syarat karena syarat dari tablet yang baik adalah memiliki friabilitas kurang dari 1%. Selanjutnya yaitu evaluasi waktu hancur. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui waktu hancur tablet ketika diabsorpsi dalam saluran pencernaan, di mana syarat dari evaluasi ini adalah tablet harus hancur tidak lebih dari 15 menit. Pada evaluasi ini, tablet memenuhi syarat karena didapat hasil bahwa 6 tablet yang telah diuji itu waktu hancurnya adalah 2,455 menit. Yang terakhir yaitu keseragaman bobot. Hasil dari evaluasi ini yaitu didapat hasil rata-rata bobot tablet sebesar 0,29712. Syarat dari keseragaman bobot tablet adalah tidak boleh ada 2 tablet yang masing-masing menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari harga yang ditetapkan kolom A, dan tidak boleh ada satupun tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari harga dari kolom B. Selanjutnya yaitu resep 2, menggunakan phenobarbital 30 mg, Avicel sebanyak 5%, granula gasa, magnesium stearat 1%, talc 2%. Lalu dilakukan evaluasi granul. Prosedur dan syarat sama dengan resep pertama. Granulometri mendapatkan hasil yaitu 0, 0,02, 0,04, 0,55, 1,11, 1,00, 7,25, dan 6,53 serta 3,42 gram. Lalu bobot jenis manfaat. Didapatkan BJ manfaat sama dengan 1 gram per mili. Lalu sifat alir. Didapatkan rata-rata yaitu 6,67 gram per sekon. Lalu selanjutnya kandungan lembab. Didapatkan kadar air yaitu 2,30%. Selanjutnya yaitu evaluasi IPC. Pada bobot jenis ruah didapatkan hasil BJ ruah sama dengan 0,69 gram per mili. Pada kadar manfaat didapatkan persen T sama dengan 27,906%. Pada sifat alir didapatkan hasil yaitu rata-rata 28 gram per sekon. Selanjutnya adalah evaluasi tablet. Pada keseragaman ukuran di diameter per cm didapatkan rata-rata yaitu 0,72 diameter per cm. Pada keseragaman ukuran yaitu tebal per cm didapatkan rata-rata yaitu 0,359 tebal per cm. Yang ketiga yaitu kekerasan. Didapatkan rata-rata yaitu 4,76 kg. Selanjutnya yaitu keseragaman bobot. Pada keseragaman bobot didapatkan rata-rata yaitu 292,68 mg. Pada kolom A yaitu memiliki rentang antara 0,2707 sampai 0,3146 gram. Pada kolom B yaitu memiliki rentang antara 0,248 sampai 0,336 gram. Yang kelima yaitu friabilitas. Didapatkan hasil F sama dengan 3,21%. Yang keenam adalah waktu hancur. Didapatkan waktu hancur yaitu 25, 24, 23, 23, 22, dan 20 detik. Selanjutnya yaitu pembahasan evaluasi granul. Pada granulometri, grafik menunjukkan distribusi granul tidak baik karena kurva memiliki gerakan yang naik turun. Pada bobot jenis manfaat, BJ manfaat memenuhi syarat karena kemungkinan campuran memisah kecil sebab berat jenisnya berdekatan. Yang ketiga yaitu sifat alir. Dari data evaluasi, didapat rata-rata kecepatan alir dari 3 kali pengulangan yaitu 6,67 gram per sekon tergolong memiliki sifat alir yang baik. Selanjutnya yaitu kandungan lembab.
Dari data yang didapat, kadar air sebesar 2,30%, maka kandungan lembabnya memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu pembahasan evaluasi PC. Pada bobot jenis beruah, nilainya memenuhi syarat karena kemungkinan campuran memisah kecil sebab berat jenisnya berdekatan. Yang kedua yaitu kadar manfaat. Kadar manfaat termasuk jelek karena bernilai 27,906%, yaitu di golongan yang jelek. Yang ketiga adalah sifat alir. Didapat rata-rata kecepatan alir yaitu 28 gram per sekon. Artinya sifat alir sangat baik karena kecepatan alir lebih dari 10 gram per sekon. Selanjutnya yaitu pembahasan evaluasi tablet. Pertama yaitu keseragaman ukuran. Didapat rata-rata yaitu 0,72 diameter per cm dan juga 0,359 tebal per cm. Tablet tersebut memiliki keseragaman ukuran yang memenuhi syarat. Yang kedua yaitu kekerasan. Rata-ratanya yaitu 4,76 kg, maka tablet dinyatakan memiliki kekerasan yang baik dan memenuhi syarat. Yang ketiga yaitu keseragaman bobot. Tablet tersebut memenuhi syarat berdasarkan Pharmacopoeia edisi ketiga, di mana tidak satu tablet pun yang menyimpang dari kolom A 7,5% dan juga kolom B 15%. Selanjutnya yaitu pembahasan viabilitas. Hasil yang diperoleh yaitu 3,21%. Tidak memenuhi syarat karena viabilitas yang baik adalah 1%. Selanjutnya yaitu waktu hancur. Waktu hancur yang diperoleh yaitu 20-25 detik. Memenuhi syarat karena tidak lebih dari 15 menit. Selanjutnya adalah resep ketiga, yaitu phenobarbital 30 mg, amilum kering sebanyak 10%, sukrosa, magnesium sitarat sebanyak 1%, talc 2%. Evaluasi IPC. Yang pertama yaitu bobot jenis. Didapatkan hasil yaitu BJ RUA sama dengan 0,6976 gram, BJ manfaat sama dengan 0,9375 gram. Yang kedua yaitu kadar manfaat. Didapatkan hasil yaitu persentase sama dengan 25,58%. Selanjutnya yaitu kecepatan aliran atau sifat alir. Didapatkan rata-rata yaitu 3,23 gram per sekon. Lalu selanjutnya yaitu evaluasi tablet. Yang pertama yaitu keseragaman ukuran di diameter per cm. Didapatkan rata-rata yaitu 0,6185. Yang kedua yaitu keseragaman ukuran atau tebal cm. Didapatkan rata-rata yaitu 0,349. Uji selanjutnya yaitu kekerasan tablet. Didapatkan rata-rata yaitu 2,6 kg per cm kubik. Kemudian uji viabilitas. Didapatkan nilai F sama dengan 4,96%. Kemudian uji keseragaman bobot. Didapatkan hasil rata-rata yaitu 0,295. Yang terakhir adalah waktu hancur. Didapatkan waktu hancur yaitu 25, 24, 23, 22, dan 20 detik. Prosedur dan juga syaratnya sama dengan resep yang sebelumnya. Lalu pembahasan evaluasi. Didapat dua evaluasi yaitu evaluasi IPC dan juga evaluasi tablet. Pada evaluasi IPC yaitu yang pertama adalah bobot jenis. BJ RUA didapatkan 0,697 gram dan juga BJ manfaat didapatkan 0,937 gram. Dan juga didapatkan nilai faktor Hausner sama dengan 1,343. Selanjutnya yaitu kadar manfaat. Didapat hasil yaitu 25,58, termasuk jelek. Selanjutnya yaitu kecepatan aliran dan sifat alir. Yang didapat yaitu 3,233 gram per sekon. Hal tersebut menunjukkan bahwa memiliki sifat alir yang buruk. Dapat diatasi dengan penambahan granulat dasar pada pembuatan. Selanjutnya yaitu evaluasi tablet. Yang pertama adalah keseragaman ukuran. Semua tablet memenuhi persyaratan dalam keseragaman ukuran diameter dan juga tebal tablet. Selanjutnya yaitu kekerasan tablet. Didapatkan rata-rata kekerasan tablet yaitu 2,6 kg. Sebagian besar tablet tidak memenuhi persyaratan karena kekerasan tidak berada pada rentang 4-8 kg. Lalu uji viabilitas. Didapatkan hasil yaitu 4,96%. Belum memenuhi persyaratan yaitu kurang dari 1%. Selanjutnya yaitu keseragaman bobot. Terdapat 4 data yang melebihi penyimpangan dari kolom A dan juga 2 data yang menyimpang dari kolom B. Formula tidak memenuhi persyaratan keseragaman bobot. Yang terakhir yaitu waktu hancur. Pada hasil uji tablet hancur pada waktu 20-25 detik. Maka bisa dikatakan waktu hancur tablet memenuhi persyaratan. Resep 4. Phenobarbital 30 mg, Avisel 5%, laktosa, magnesium setara 1%, dan talc 2%. Lalu dilakukan hasil evaluasi. Pada sifat alir, dievaluasi IPC yaitu mendapatkan hasil rata-rata 0,667 gram per sekon. Yang kedua yaitu bobot jenis RUA, didapatkan hasil 0,68182 gram per mili. Yang ketiga yaitu bobot jenis manfaat, didapatkan hasil 1,03448 gram per mili.
Yang keempat yaitu kadar manfaat, didapatkan persen T sama dengan 36,48%. Selanjutnya yaitu evaluasi tablet. Di keseragaman ukuran didapatkan rata-rata diameter tablet yaitu 0,836 cm, rata-rata tebal tablet yaitu 0,374 cm. Kedua yaitu kekerasan. Didapatkan rata-rata kekerasan yaitu 1,9285 kg per cm kuadrat. Yang ketiga yaitu variabilitas. Didapatkan persen T yaitu 9,38%. Yang keempat yaitu keseragaman bobot. Didapatkan rata-rata yaitu 0,2917 gram dan kolom A rentangnya yaitu 0,2698 sampai 0,313599. Kolom B yaitu memiliki rentang antara 0,2479 sampai 0,335478. Yang terakhir yaitu waktu hancur. Didapatkan hasil yaitu rata-rata dari 6 tablet didapatkan 11 sampai 24 detik. Selanjutnya dilakukan pembahasan hasil. Pada evaluasi IPC, di sifat alir, tidak memenuhi syarat karena aliran granul yang didapatkan yaitu 0,677 gram per sekon, yaitu kurang dari 4 gram per sekon. Yang kedua itu bobot jenis. Didapatkan BJ2 yaitu 0,681 gram per mili, BJ4 sama dengan 0,1034 gram per mili. Tidak ada syarat pada evaluasi bobot jenis. Yang ketiga yaitu kadar manfaat. Hasil evaluasi tidak memenuhi syarat karena besarnya 36,48%, yaitu memiliki kompresibilitas yang sangat buruk. Selanjutnya adalah evaluasi tablet. Yang pertama yaitu keseragaman ukuran. Di keseragaman ukuran diameter tetap dan tebal memenuhi syarat karena diameter tebal tablet yaitu 0,83 tidak kurang dari 1/3 tebal tablet dan tidak lebih dari 3 kali tablet yaitu 1,12 cm. Yang kedua yaitu kekerasan. Pada hasil ini tidak memenuhi syarat karena rata-rata kekerasan tebal tablet yaitu 1,9285 kg per cm kuadrat yaitu kurang dari 4 kg. Selanjutnya yaitu variabilitas. Tidak memenuhi syarat karena yang didapat yaitu 9,3%, yaitu melebihi dari 1%. Yang keempat yaitu keseragaman bobot. Terdapat 5 tablet yang menyimpang pada kolom A dan juga 2 tablet yang menyimpang pada kolom B. Tidak memenuhi syarat. Yang kelima yaitu waktu hancur. Tidak memenuhi syarat juga karena waktu hancur 1 atau 2 tablet harus hancur sempurna setelah 30 menit, sedangkan di percobaan rata-rata 6 tablet yaitu 11-24 detik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Tablet harus dievaluasi terlebih dahulu sesuai syarat-syarat yang tercantum. Evaluasi tablet terdiri dari 3 komponen yaitu granul, tablet, dan juga evaluasi IPC. Dari 4 formula, terdapat 2 formula yang menggunakan granulat dasar dan 2 yang tidak. 1-2 menggunakan granulat dasar, 3-4 tidak menggunakan granulat dasar. Granulat dasar digunakan agar memperbaiki sifat fisik dari campuran sehingga dengan keberadaan granul itu diharapkan aliran seluruhan campuran bisa lebih baik. Beberapa parameter uji yang digunakan yaitu di granul adalah granulometri, BJ, uji aliran kompresibilitas, kelembapan, dan juga distribusi ukuran partikel. Pada uji IPC yang itu sifat alir, bobot jenis, serta kadar manfaat. Pada evaluasi tablet yaitu keseragaman bobot, uji keseragaman ukuran, uji waktu hancur, uji kekerasan tablet, dan uji disolusi. Berikut kami rangkum hasil evaluasi granul di 4 formula menggunakan tabel. Dari tablet yang menggunakan granulat dasar yaitu 1-2, didapat bahwa formula 1 lebih baik dari formula 2. Formula 1 lebih banyak memenuhi syarat dari formula 2. Pada yang tidak menggunakan granulat dasar, formula 3 lebih baik dari formula 4. Formula 3 memenuhi syarat pada waktu hancur sedangkan formula 4 tidak. Formula 1 dan 3 sama-sama menggunakan bahan pengisi amilum kering. Tetapi lebih baik formula 1 dibandingkan formula 3. Formula 1 banyak memenuhi syarat dibandingkan formula 3. Seharusnya penggunaan Avisa lebih baik daripada amilum kering. Tetapi jika penggunaannya berlebihan bisa meningkatkan kekerasan tablet dan mengakibatkan tablet sukar hancur. Dari keempat resep, harusnya resep 2 yang paling bagus. Tetapi, Avisa yang diberikan di resep 2 terlalu banyak.